Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tazmi Muharam dari kelas B dengan NIM 1410620062. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi penelitian kuantitatif saya dengan judul Hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi. Pada bab 1, kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan interaksi dan hubungan dengan orang lain adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Untuk memastikan individu dapat berinteraksi dan berhubungan dengan baik, diperlukan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dari satu individu ke individu lain, baik melalui cara yang langsung ataupun tidak langsung. Menurut Darmayanti, komunikasi adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Komunikasi memainkan peran sebagai jembatan penghubung antara manusia. Individu yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi akan terisolasi dari lingkungannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan manusia. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah pertukaran verbal dan nonverbal antara dua atau lebih individu yang terhubung. Komunikasi antar pribadi adalah proses mengirimkan pesan oleh seseorang dan diterima oleh orang lainnya atau kelompok kecil sebagai penerima pesan dengan umpan balik yang langsung. Dalam dunia akademik, keterampilan komunikasi interpersonal sangat penting untuk diterapkan peserta didik, terutama bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam interaksi sosial. Kemampuan komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu mereka dalam karir di bidang yang sesuai. Namun, masih ada beberapa mahasiswa ilmu komunikasi yang masih memiliki masalah dalam berkomunikasi dan memiliki rendahnya tingkat kepercayaan diri. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam komunikasi, terutama komunikasi interpersonal, adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri dapat mempengaruhi kualitas interaksi dan memperjelas pesan yang disampaikan dalam komunikasi interpersonal. Belajar tentang keterampilan komunikasi interpersonal juga dapat membantu seseorang untuk mengenali diri dan berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi seperti public speaking. De Vito mengatakan bahwa percaya diri adalah keyakinan seseorang individu terhadap dirinya bahwa dirinya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik serta memiliki keterampilan dalam memprediksi dan memahami diri sendiri ketika akan memulai interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diterapkan pada sampel yang representatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan praktisi ilmu komunikasi dalam memahami dan meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2020. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manfaat akademik. Memberikan manfaat akademiknya yaitu memberikan sumbangan pemahaman baru tentang hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi tentang pentingnya meningkatkan
tingkat kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi interpersonal untuk memajukan karir dan hidup yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu informasi bagi praktisi dan pengembangan ilmu. Informasi bagi praktisi dan pengembangan ilmu memiliki hasil yaitu penelitian nantinya dapat memberikan informasi dan dasar untuk praktisi dan pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan perkembangan kepribadian. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab 2, nantinya kita akan membahas mengenai konsep penelitian, review literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, dan yang terakhir, hipotesis teori. Konsep penelitian. Konsep penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal. Konsep penelitian. Konsep penelitian ini mengkaji hubungan antara dua variabel, yaitu tingkat kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Tingkat kepercayaan diri akan didefinisikan sebagai tingkat rasa percaya diri atau keyakinan seseorang individu terhadap dirinya, bahwa dirinya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, serta memiliki keterampilan dalam memprediksi dan memahami diri sendiri ketika akan memulai interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Itulah yang dikatakan oleh De Vito. Selanjutnya, kemampuan komunikasi interpersonal pada sisi lain, menurut akan didefinisikan sebagai interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling terhubung. Itu juga menurut De Vito. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori komunikasi interpersonal Joseph A. De Vito. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan yang kuat dan jelas, dan mempengaruhi elemen-elemen komunikasi melalui tatap muka. Sementara itu, menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi antara dua orang untuk membangun hubungan dan mempengaruhi perilaku dan pandangan orang lain. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa tujuan utama dari komunikasi interpersonal adalah membangun hubungan melalui pertukaran informasi. Menurut Joseph, dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal termasuk pengirim dan penerima, pesan, saluran, umpan balik, konteks, gangguan, kode, dan makna. Pengirim dan penerima adalah individu atau kelompok yang berkomunikasi, sedangkan pesan adalah informasi atau pesan yang disampaikan oleh pengirim dan diterima oleh penerima. Saluran adalah jalur bagaimana pesan diterima dan disampaikan, seperti melalui ucapan, pandangan mata, atau gerakan. Dan umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diterima oleh pengirim dan penerima terkait pesan yang diterima. Konteks adalah lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi, termasuk faktor seperti waktu, tempat, dan hubungan antara pengirim dan penerima. Gangguan adalah hambatan atau halangan yang mempengaruhi kualitas atau efektivitas komunikasi. Sedangkan kode adalah sistem simbol, tanda, dan konsep yang digunakan dalam komunikasi, seperti bahasa, istilah, atau mitos. Terakhir, yaitu makna, adalah interpretasi atau arti yang diberikan oleh pengirim dan penerima pada pesan yang diterima. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai kepercayaan diri. Teori yang dipakai untuk menjelaskan variabel kepercayaan diri adalah teori yang dikembangkan oleh Davis. Davis mengembangkan teori di mana kepercayaan diri merupakan dimensi yang meliputi menerima diri sendiri, berani mengambil risiko, dan merasa memiliki kompetensi atau positive thinking. Menerima diri sendiri didefinisikan sebagai memiliki beberapa indikator seperti terhadap diri sendiri, menerima kelemahan dan kelebihan yang ada, terbuka ketika bergaul dengan teman, dan berusaha menjadi diri sebagai pribadi yang teladan.
Selanjutnya, mengambil resiko didefinisikan seperti tidak takut ditolak oleh orang lain, cenderung suka hal-hal baru, menyukai hal-hal baru yang bisa menambah pengetahuan, berani bersikap berbeda dengan orang lain, dan berusaha memakai metode kerja yang sesuai dengan keadaan. Sedangkan untuk dimensi merasa memiliki kompetensi memiliki seperti indikator mampu bekerja dengan baik, mampu menggunakan teknologi, mampu mengkondisikan kegiatan, mampu membuat hal sulit menjadi lebih menyenangkan, dan optimis mengerjakan pekerjaan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke review literatur. Nah, review literatur ini diambil dari 10 jurnal dan skripsi. Terdahulu dengan variabel X yaitu kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal sebagai variabel Y. Jadi saya mengambil dari 10 jurnal dan skripsi. Yang pertama yaitu ada jurnal dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Komunikasi Interpersonal. Hasil penelitian dari Restu Novi Andini, Ratna Widya Stuti, Jonathan Pratama yang diterbitkan dalam Jurnal Bimbingan Konseling volume 7 nomor 2. Berisikan metode yang bersifat korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menggunakan teknik sampling digunakan adalah simple random sampling dan data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan skala Likert dan mendapatkan hasil berupa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal siswa. Selanjutnya yang kedua, jurnal dengan hubungan kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Hasil tulisan Sally Septia, Muhammad Syarif Sumantri, dan Uswatun Hasanah yang diterbitkan dalam jurnal EduStream, Jurnal Penelitian Dasar volume 5 nomor 2. Dengan metode penelitian yaitu jenis penelitian korelasi menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan angka kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi dan dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi siswa yang dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi. Selanjutnya yang ketiga, jurnal dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas 8 SMP Islam Tunas Harapan Semarang yang ditulis oleh Mutia Dayana, Fatmawati, dan Yovita yang diterbitkan dalam Jurnal Dian Widya, Jurnal Ilmiah Penelitian dan Kependidikan volume 5 nomor 4. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain penelitian korelasional, menggunakan teknik sampling jenuh dan alat pengumpulan datanya menggunakan skala kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi siswa kelas 8 SMP Islam Tunas Harapan Semarang yang dibuktikan dengan T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya yang keempat, jurnal dengan judul Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa kelas 11 MIPA SMAN 2 Rembang yang ditulis oleh Siti Nur Rahmawati, Yovita, dan Fariha. Jurnal yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, volume 4, nomor 5. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, sampel yang diambil berjumlah 45 siswa dengan teknik proporsional random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala kepercayaan diri dan skala kemampuan komunikasi interpersonal.
Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal siswa kelas 11 MIPA SMAN 2 Rembang. Selanjutnya yang kelima, hubungan antara kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 12 SMKN 1 Semarang yang ditulis oleh Desanda Puspitasari dan Retnaning Diastuti dan Desi Maulia yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling volume 4 nomor 6 tahun. Selanjutnya, metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dan dengan desain penelitian korelasional. Data dikumpulkan menggunakan skala psikologis, yaitu skala kepercayaan diri dan skala keterampilan komunikasi interpersonal. Hasilnya diperoleh nilai korelasi R hitung sebesar 0,635. Maka terdapat hubungan signifikan antara kepercayaan diri dengan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 12 SMKN 1 Semarang. Selanjutnya, jurnal yang keenam dengan judul hubungan antara percaya diri dengan komunikasi interpersonal siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Kediri tahun pelajaran 2014-2015 yang ditulis oleh Erma dalam skripsinya untuk lulus dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel diambil melalui simple random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah angket tertutup dan analisis datanya dilakukan dengan korelasi produk momen menggunakan software SPSS versi 16.00. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat percaya diri siswa tergolong baik, terdeteksi pada interval ketiga frekuensi sebesar 34,29%. Selanjutnya yang ketujuh, dalam skripsi dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Komunikasi Interpersonal Siswa SMPN 3 Pariangan yang ditulis oleh Elvan Rahmat dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan data dikumpulkan melalui angket yang valid dan reliable menggunakan teknik cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal pada siswa SMPN 3 Pariangan. Selanjutnya yang ke-8, dalam skripsi dengan judul Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Tingkat Komunikasi Interpersonal pada Peserta Didik di SMK Negeri 1 Kebun Tebu, Lampung Barat yang ditulis oleh Anissa Ulfa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif, korelasional, dan rumus produk momen untuk perhitungan. Sampel menggunakan teknik perhitungan Slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepercayaan diri dan tingkat komunikasi interpersonal pada setiap siswa di SMK Negeri 1 Kebun Tebu, Lampung Barat. Selanjutnya, yang ke-9, dalam skripsi dengan judul Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan Diri dengan Kemampuan Komunikasi Interpersonal pada Remaja yang ditulis oleh Mau Lydia dari Universitas Muhammadiyah Gresik, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan taraf 5% dan metode analisis yang digunakan dalam analisis korelasi produk momen. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, yang terakhir dalam judul penelitian hubungan antara kepercayaan dengan komunikasi interpersonal siswa SMP Darussalam yang ditulis oleh Siregar, Nurmaida, dan Suryani serta Endang dari Universitas Medan Area. Sampel dalam penelitian ini adalah 257 siswa dengan menggunakan incidental sampling. Penelitian disusun menggunakan skala Likert.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri berkontribusi terhadap komunikasi interpersonal sebesar 46,8%. Begitulah 10 literatur dari jurnal dan skripsi mengenai penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Oke, selanjutnya model penelitian. Di sini ada tingkat kepercayaan diri yang memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Hipotesis penelitiannya adalah hubungan antara tingkat kepercayaan diri mahasiswa ilmu komunikasi dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, di dalamnya kita akan membahas mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir operasional konsep. Selanjutnya, dalam paradigma yang digugakan adalah dalam penelitian kali ini adalah positivistik. Apa itu penelitian paradigma positivistik? Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme dengan gejala atau fenomena yang dapat diklasifikasikan sebagai konkret, teramati, terukur, relatif tetap, dan terdapat hubungan sebab akibat. Oke, selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Creswell mendefinisikannya sebagai penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya pada instrumen sehingga data yang diberi nomor dapat diukur dianalisis menggunakan prosedur statistik. Oke, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional. Apa itu korelasional? Creswell mendefinisikannya dalam bukunya ResearchGate sebagai desain korelasional di mana peneliti menggunakan statistik korelasional untuk menggambarkan dan mengukur tingkat atau asosiasi atau juga hubungan antara dua atau lebih variabel atau set score. Oke, kemudian selanjutnya populasi sampel, teknik menarikan sampel. Populasinya yaitu mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang berjumlah 80 orang. Kemudian sampelnya 40 orang dihitung berdasarkan rumus Lovin, dan teknik penarikan sampel yaitu probability sampling dengan jenis penarikan sampel simple random sampling. Oke, selanjutnya ukuran sampel. Ukuran sampel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini saya menggunakan rumus Lovin dengan rumus seperti yang tertera. Maka dari N-nya 80 dibagi 1 ditambah N, yaitu 80 dalam kurung ini adalah untuk errornya, saya menggunakan 0,1 pangkat 2, maka didapatkan hasilnya 44,44444. Maka saya bulatkan menjadi 44. Maka dari itu, ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu 44. Selanjutnya, hipotesis riset. Untuk variabelnya, variabel X yaitu tingkat kepercayaan diri memiliki hubungan dengan variabel Y yaitu kemampuan komunikasi interpersonal. Selanjutnya hanya yaitu ada O yaitu tingkat kepercayaan diri mahasiswa mau komunikasi tidak memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal, dan H1-nya yaitu dalam penelitian ini tingkat kepercayaan diri mahasiswa mau komunikasi memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Selanjutnya dalam hipotesis statistik,
H O sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yaitu tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam komunikasi tidak memiliki hubungan dengan komunikasi interpersonal. HA sama dengan 1 diterima HA sebab hipotesis dalam penelitian ini yaitu tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam komunikasi mempengaruhi memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Dalam data primernya saya menggunakan berupa survei. Selanjutnya, dalam data sekundernya saya menggunakan sumber-sumber seperti literatur, jurnal, dan deskripsi yang melakukan penelitian serupa serta buku-buku yang relevan dengan topik ini. Selanjutnya, metode pengukuran data, yaitu ada validitas dan reliabilitas. Validitas merujuk pada sejauh mana suatu instrumen atau skala dapat mengukur karakteristik objek yang diukur secara akurat tanpa adanya kesalahan acak atau sistematis. Uji validitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa data yang dihasilkan mencerminkan konsep yang ingin diukur secara memadai dan representatif. Dengan kata lain, uji validitas adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen dari sebuah konsep yang telah digambarkan menurut Uma. Selanjutnya dalam reliabilitas. Reliabilitas dapat dijelaskan sebagai sejauh mana pengukuran data konsisten dan dapat diandalkan jika pengukuran dilakukan berulang kali. Reliabilitas skala dievaluasi dengan cara mengidentifikasi proporsi variasi yang sistematis pada skala tersebut, yang dilakukan dengan memeriksa hubungan antara skor yang dihasilkan dari berbagai pengukuran skala, menurut Malhotra. Oke, selanjutnya metode analisis data. Di sini ada dua, yaitu analisis data univariat. Analisis univariat adalah analisis satu variabel dan bentuk paling sederhana dalam kuantitatif. Analisis univariat adalah analisis satu variabel karena analisis univariat tidak melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya lebih deskriptif daripada penjelasan, yaitu salah satu tujuannya untuk mengukur rata-rata dari tiap variabel independen, yaitu tingkat kepercayaan diri, dan variabel dependen, yaitu kemampuan komunikasi interpersonal, menurut Baby. Selanjutnya, analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah metode analisis dua variabel secara bersamaan untuk menentukan hubungan empiris di antara keduanya, seperti konstruksi tabel presentasi sederhana atau perhitungan koefisien korelasi sederhana. Dalam analisis bivariat, terdapat tambahan elemen, yaitu menentukan hubungan antara masing-masing variabel secara independen. Berbeda dengan analisis univariat yang hanya fokus pada deskripsi variabel secara terpisah, analisis bivariat fokus pada kemampuan dan hubungan empiris antar variabel yang diteliti menurut B. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian kali ini ialah penelitian memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh jawaban dari responden karena mereka adalah mahasiswa aktif yang memiliki banyak kegiatan, namun peneliti berusaha untuk memperoleh jawaban sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan. Selain itu, kelemahan penelitian adalah metode pengumpulan data yang hanya menggunakan kuesioner dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mencakup semua faktor yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya pada instrumen, sehingga data yang diberi nomor dapat diukur dan analisis dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu kepercayaan diri merupakan variabel X dan komunikasi interpersonal merupakan variabel Y. Kepercayaan diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percaya diri merupakan percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri, sedangkan kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan dan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.
Dapat diartikan bahwa kepercayaan diri adalah suatu kemampuan dan keyakinan yang ada di dalam diri yang membuat individu memiliki rasa tanggung jawab cakap dalam berbicara, sopan santun, dan memiliki dorongan agar dapat mengenali kekurangan dan kelebihan di dalam diri. Sedangkan menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah pertukaran verbal dan nonverbal antara dua atau lebih individu yang terhubung. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah proses mengirimkan pesan oleh seseorang dan diterima oleh orang lain atau kelompok kecil sebagai penerima pesan dengan umpan balik yang langsung. Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel kepercayaan diri adalah teori yang dikembangkan oleh Davis. Davis mengembangkan sebuah teori di mana kepercayaan diri merupakan dimensi yang meliputi tiga hal, yaitu menerima diri sendiri, berani mengambil risiko, dan merasa memiliki kompetensi atau positive thinking. Dimensi pertama, yaitu bisa menerima diri sendiri, memiliki beberapa indikator seperti terhadap diri sendiri, menerima kelemahan dan kelebihan yang ada, terbuka ketika bergaul dengan teman. Dimensi berikutnya itu berani mengambil risiko, memiliki indikator seperti tidak takut ditolak orang lain, cenderung suka hal-hal baru. Dan yang terakhir, dimensi merasa memiliki kompetensi, memiliki indikator seperti mampu bekerja dengan baik, mampu menggunakan teknologi, mampu membuat hal sulit menjadi lebih menyenangkan, dan optimis bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Sedangkan teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel komunikasi interpersonal adalah teori yang dikembangkan oleh De Vito. Mengenai efektivitas komunikasi interpersonal dapat dilihat dari perspektif humanistik menurut De Vito dengan karakteristik keterbukaan, empati, perilaku positif, sikap mendukung, dan kesetaraan. Oke, dalam penelitian ini data diperoleh menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Instrumen yang digunakan adalah skala psikologis yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara kepercayaan diri dengan keterampilan komunikasi interpersonal pada mahasiswa yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, dan variabel yang diukur dijelaskan menjadi indikator variabel dalam skala Likert. Kemudian indikator tersebut digunakan sebagai acuan dalam menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam operasional konsep. Berikut ini merupakan konsep penelitian ini, yaitu konsepnya ada kepercayaan diri komunikasi interpersonal, variabelnya sebagai variabel X, dimensinya ada seperti yang tertera dalam layar, bisa dilihat. Kemudian untuk komunikasi interpersonal, berikut adalah dimensi dan indikatornya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.